kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selamat pagi, harapan kami kita semua sukacita dan terberkati. Sampai hari ini kita boleh hidup karena kuasa kebaikan Allah. Karena itu senantiasalah selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Dan sebelum kita memulai menjadi tugas tanggung jawab satu hari ini, mari terlebih dahulu bersekutu dengan Allah lewat firman-Nya. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Bapa di surga atas kuasa kebaikan-Mu yang Kau curahkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Itu kami rasakan di setiap nafas kehidupan ada Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah senantiasa hati, jiwa, pikiran kami selalu bersyukur. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan materaikan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu itu menjadi kekuatan dan kepastian hidup kami. Dengarlah ya Allah doa kami, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada channel YouTube HKBP Setia Negara, Selasa 19 Agustus 2025, yang tertulis dalam Yeremia pasal 33 mulai dari ayat 10 sampai 11. Beginilah bunyinya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan kurban di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Siapakah yang dapat menentukan jalan hidup seseorang? Siapapun tak ada yang tahu bagaimana akhir hidup seseorang. Sedangkan hidupnya sendiri pun dia tidak tahu. Yang tahu adalah Allah pencipta dunia dan segala isinya. Manusia hanya sebatas menyangkakan, tapi akhirnya adalah keputusan Allah. Banyak orang berkata dengan apa yang dia ketahui dan miliki, tidak mungkin ada perubahan dan akan berakhir begitu saja. Tapi Allah dapat merubah segala sesuatu lebih indah ke depan. Itulah yang terjadi dalam nas renungan ini. Setelah bangsa-bangsa memerangi Yerusalem dengan sehancur-hancurnya,
batu bertindih satu pun gak ada. Bahkan musuh-musuh Israel menghina dan mengolok-olok Tuhan dan umatnya. Akan tetapi ketika Allah menolong Yehuda, membangun kembali negerinya, dan melimpahkan damai sejahtera, bangsa-bangsa lain akan menaruh hormat kepada Allah Israel. Dengan kebaikan, kuasa Allah semuanya dapat dimungkinkan akan lebih baik ke depan. Keadaan bahkan jauh berbeda dari semula. Ke depan akan lebih baik. Keadaan kehancuran tidak ada lagi. Kehidupan itulah yang diramalkan orang-orang. Namun Allah berkata, tempat yang tidak didiami lagi kelak akan menjadi tempat merayakan sukacita dan beribadah, memberi persembahan dengan penuh syukur. Tanah itu sekali lagi akan menghasilkan panen. Akan terdengar lagi suara kegerangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Untuk itu saudaraku sekalian terkasih dalam Yesus, jika saat ini mengalami berbagai persoalan, keterpurukan, berbagai hal lainnya, jangan menyerah atau apatis. Ketika kita memanggil, berseru, Allah menyedengkan telinganya dan bertindak melebihi duga yang kita alami. Allah mampu mengubah lebih baik ke depan. Itu tetaplah berharap, berdoa dan beriman. Percayakan hanya kepada Allah. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Camkan setiap harinya dalam hidupmu. Pertolongan Allah selalu baru dan tak pernah terlambat. Asalkan kerajinanmu jangan kendor. Berbuat baik, beribadah, serta bersyukur dan bersyukur. Allah begitu peduli dan menyayangi setiap orang yang selalu mencarinya. Lewat apapun Allah sanggup menjadikan yang terbaik pada setiap orang yang mempercayainya. Karena itu, jangan lari dari kebenaran Allah, tapi serahkan segala sesuatunya dan biarlah Allah yang bertindak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar, di mana Allah begitu peduli dan menyayangi kami. Sekalipun itu tidak mungkin kami rasakan dan tidak ada kehidupan, tetapi Allah dapat mengubahnya itu lebih baik dalam kehidupan, kesehatan, ekonomi. Karena itu, biarlah hati kami selalu kedengaran firman Tuhan, memberi jiwa beribadah dan berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dan para hamba-Mu. Tolong mereka Tuhan di setiap pergumulan dan tantangan. Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit dalam pemulihan juga Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu. Topang orang-orang yang lemah dan hibur orang-orang yang berduka. Dan Tuhan, kami selalu berdoa buat anak-anak kami yang dalam studi, beri hikmat kebijaksanaan yang jauh dan dekat. Tuhan jagai, Tuhan pelihara, jauhkan dari sakit penyakit, dari rencana orang-orang jahat. Kami yakin bersama Allah, anak-anak kami boleh meraih masa depan mereka. Begitu juga ya Bapa di dalam surga, setiap keluarga Engkau curahkan rahmah-Mu, berkat keharmonisan setiap keluarga. Demikian juga Tuhan, mata pencarian jemaat-Mu di ladang, perkantoran, urat swasta, Engkau yang memberkati selalu, agar ada Tuhan dalam kehidupan, kebutuhan sehari-hari. Kami mengakui keberdosaan kami. Ampunkan Bapa dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Sempurnakan doa kami hanya di dalam Yesus Kristus. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.